Setelah melihat video ini, kamu akan tahu siapa orang yang telah kirim energi negatif kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Chan. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate atau bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Nah, jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle dan aku acak. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman, setelah melihat video ini, kamu akan tahu siapa sosok orang yang selama ini telah kirimkan energi negatif, doa jahat kepadamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords. Oke. Aku punya 10 pedang ya. 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Nah, jadi sebagai energi pembuka memang tidak dapat aku pungkiri, teman-teman, adanya doa jahat, energi negatif, black magic, guna-guna, ataupun apapun itu bentuknya, teman-teman. Ya, memang aku merasakan bagaimana kondisi keadaan kamu yang menjadi tidak stabil pada akhirnya. Ya, membuat kehidupan kamu menjadi tidak, apa ya, teman-teman? Ya, intinya kurang begitu baik lah, ya, keterburukan, kegagalan, ya kan, seperti itu. Nah, bagi kamu yang merasakan adanya kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang kritis, bahkan teman-teman ya, keuangan nih, ya, keuangan, kesehatan, rumah tangga, usaha, bisnis yang hancur, semuanya hampir hancur, penuh beban tekanan, masalah yang tidak kunjung selesai, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi ini memang ada kaitannya mungkin dengan doa-doa jahat ataupun magic yang dikirimkan padamu, energi negatif yang dikirimkan padamu, teman-teman. Kamu akan tahu kali ini siapa sih sosok orang yang selama ini yang mengirimkan magic ya? Apakah benar sesuai dengan feeling, firasat, intuisi, mimpi mungkin juga, ataupun yang dikatakan oleh orang-orang, ya? Oke deh. Kita akan lihat untuk energi kartu berikutnya. Aku punya Four of Swords. Aku punya 4 pedang. Wow. 4 pedang muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ya, namanya magic sebenarnya sih cukup relatif ya. Mengganggu kehidupan keadaan seseorang. Ketika seseorang tidak memiliki sebuah benteng ataupun keyakinan yang kuat ya terhadap Tuhan masing-masing, ya maka ini yang akan membuat seseorang tersebut mudah untuk dijatuhkan, ditaklukkan, dan bahkan dihancurkan. Ya, dan bahkan terkadang seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat penuh dengan Tuhannya masing-masing juga terkadang masih bisa tersentuh oleh energi ini. Ya, namanya manusia pasti
memiliki kelemahan teman-teman ya, kelemahan masing-masing, kelengahannya masing-masing, mungkin seperti itulah ya. Namanya energi jahat teman-teman ya, bisa datang dari segala arah ya kan. Mereka tahu bagaimana kelemahan kita seperti itu, jadi mereka terus mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan kita sih. Nah, jadi begini, melihat tentang bagaimana energi itu pada akhirnya berhasil membuat kehidupan kamu terpuruk ya. Jadi harapan kamu adalah ingin segera bangkit sebenarnya gitu sih. Dan siapa sih sosok orang yang mengirimkan energi jahat itu padamu teman-teman? Nah, kemudian aku punya The Carrier. Oke, jadi The Carrier ini ya, kalau aku lihat memang selama ini kalian itu selalu memiliki sebuah uh, pandangan yang jauh berbeda, pandangan ataupun pendapat bisa jadi. Nah ini, siapa sih orang yang selama ini selalu berselisih paham? Biasanya yang pertama, berselisih paham dan konflik. Ujung-ujungnya pasti seperti itu, ya. Karena ya ibaratkan kamu putih dia hitam, ya kan? Jadi setiap hal baik apapun yang mungkin kamu lakukan selalu dinilai buruk, teman-teman. Nggak terima, ya kan? Jadi energi ini itu yang pertama ya, salah satu tandanya selalu berseberangan dengan diri kamu tentang pendapat ataupun apapun itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya di sini aku punya The Fool ya. Ternyata dia sosok orang yang mungkin selama ini melihat apa ya? Melihat kamu bahagia, melihat kamu senang itu dia tidak senang, teman-teman. Dia iri gitu loh, ya kan? Dia tidak suka. Ya, berarti ini cukup memperlihatkan kok bahwasannya energi ini tidak suka kalau melihat hidupmu itu sukses, ya kan? Bisa jadi dia adalah pesaing, pesaing bisnis, ataupun memang pada dasarnya energi ini ya tidak suka melihat kamu berubah hidupnya. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kelima aku punya Four of Pentacles. Kemudian ini yang terakhir teman-teman. Ya, sosok itu. Ternyata aku melihat ada lambang keuangan, ada lambang rezeki. Ini menunjukkan pertanda bahwasannya energi itu berkaitan tentang harta gono gini dan hutang piutang. Kalau harta gono gini sih bisa keluarga, ya keluarga pastinya. Tapi kalau hutang piutang ini secara umum banyak. Mungkin pada teman, tetangga, dan bahkan keluarga juga kembalinya, teman-temannya. Jadi itu, ya kan? Itu sosok orang yang selama ini berpotensi teman-teman telah mengirimkan energi jahat, negatif, dan magic guna-guna padamu. Jadi intinya saat ini adalah jangan pernah fokus dengan energi itu. Dengan siapa sosok orang yang telah mengirimkan. Tetapi bagaimana cara kamu fokus untuk melakukan perbaikan diri ataupun bangkit dari segala keadaan keterburukan yang ada. Perkuat keimanan dan keyakinan kamu dengan Tuhan masing-masing, maka kun fayakun kamu bakal bahagia, ya. Oke, dan bahkan magic itu bisa sajakan kembali dan berbalik arah. Mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.